Oke ya, video kali ini saya akan kembali test ride motor 150 cc dari Honda. Kali ini bukan motor naked atau motor bebek ya. Ini adalah motor matic, yaitu Honda PCX 150. Motor ini tahun pembuatannya 2019, punya teman saya yaitu Bro Yusuf. Kondisinya masih sangat standar, nggak ada spare part yang diganti, aksesoris pun nggak ada. Oke, sekarang kita lihat dulu sekilas bentuk desainnya ya. Memang sih dari Honda ini mengusung tema luxurious atau kemewahan. Terlihat di sini dari lampunya itu sangat kelihatan ya karakter mewahnya itu. Dari depan lampunya seperti ini, sangat lebar. Tapi masalah desain itu selera masing-masing ya, karena ada beberapa orang yang suka, ada yang tidak. Kalau saya jujur kurang terlalu suka sih dengan desain Honda PCX ini, karena ya dari depan itu kelihatan lampu semua itu loh. Jadi ya balik lagi sih ke selera masing-masing. Untuk plat nomornya ada di sini, di depan windshield. By the way, untuk windshieldnya ini bagi saya kurang tinggi ya, jadi kelihatan nanggung gitu. Lampunya sudah full LED, baik sein, lampu DRL maupun lampu utama dan lampu jarak jauh. Kemudian kita lihat untuk ban depannya, by the way ini tipe CBS ya, tipe terendah dari Honda PCX. Nah ini ciri-cirinya fitur CBS adalah di bagian rem depan ada dua selang rem. Yang satu untuk rem depan dari depan asli, yang satunya lagi adalah dari fitur CBS tadi yang kita tarik melalui tuas di sebelah kiri. Jadi seperti itu. Untuk ukuran bannya, dia pakai ukuran 100/80, ring 14, pakai mereknya IRC. Entah ini IRC apa. Kemudian untuk dari samping, jadi seperti ini. Kelihatan lebih panjang ya kalau kita lihat. Kalau misalnya kita bandingkan dari samping nih dengan Yamaha NMAX, ini kerasa lebih panjang dan lebih lancip bagian depan dan belakangnya. Dan seperti di motor maxi yang lain, motor-motor besar 150 cc, itu tangkinya ada di depan sini, di depan jok rider. Jadi distribusi beratnya lebih baik sih. Kemudian di sini ada aksen-aksen warna silver. Ini saya suka, jadi kelihatan lebih mewah. Dan juga footpack atau pijakan kaki di sini juga ada warna silvernya juga, aksen silver. Nah ini yang saya suka di motor Honda PCX 150, yaitu desain footstep belakang. Dia seperti jadi satu irama ya dengan desain motornya. Oke, maaf ya tadi sempat ada orang yang ikut mendekat ke saya untuk istirahat di tempat tadi. Jadi saya memutuskan untuk pindah tempat. Kali ini saya berpindah di tempat parkir sebenarnya, parkir bus untuk yang ke wisata Selekta atau Coban Talun. Oke, balik ke topik. Tadi saya ngomongin yang terakhir itu bagian footstep ya. Footstepnya ini saya suka yang belakang, karena kalau kita lihat dari samping seperti tidak ada footstepnya ya, tapi ternyata footstepnya itu berkamuflase dengan desain bodinya jadi seperti ini. Positifnya ini footstepnya jadi besar, sangat lebar, dan jadi sangat memadai untuk pijakan kaki ya. Dan by the way ini warnanya merah doff, saya suka sih, cukup oke. Kemudian kita lihat bagian sini knalpotnya cenderung lebih membulat seperti tabung ya, jadi membulat tapi panjang. Dan untuk shock breakernya seperti ini, shock breaker belakang, belum dilengkapi dengan subtank seperti di Yamaha NMAX. Nanti kita coba untuk suspensinya seperti apa. Oh ya, untuk bannya yang belakang ini pakai IRC juga,
ukurannya 120 per 70 ring 14. Jadi untuk velg depan dan belakang sama-sama 14 in ya. Kemudian lampu belakangnya seperti ini, bisa dilihat. Ini juga full LED. Dan tengahnya situ ada chrome, dan di pinggiran situ ada shine. Jadi menyalanya itu ya cukup cantik sih, tapi beberapa ada yang nggak suka. Ya untuk desain balik lagi ke selera masing-masing, oke. Dan bicara kalau kita lihat dari bawah sini, kelihatan seperti pendek ya untuk jarak standar tengah ke tanah itu. Jadi kalau misalnya kita miringnya terlalu miring, agak bahaya sih karena bisa gasruk. Jadi antisipasi aja sih, jangan sampai kita bawa motor ini tuh terlalu miring supaya tidak jatuh. Di sini ada emblemnya PCX pakai timbul atau pakai aksen chrome gini ya, timbul. Jadi menambah kesan kemewahan. Bentuk mesinnya juga saya juga cukup suka sih untuk masalah desain. Perpaduan hitam doff dengan aksen-aksen warna silver. Bicara jok, nah ini joknya ya seperti di motor-motor matic besar lainnya, joknya sangat panjang dan lebar. Untuk konturnya sendiri ya ini cukup tebal sih sebenarnya, tapi nggak terlalu empuk. Sudah jadi karakteristik dari Honda sih. Dan di sini ada jahitan seperti ini, menambah kesan kemewahan. Kemudian untuk behel, nah behelnya ini yang unik, dia diberi cover plastik untuk bagian atasnya. Untuk behel aslinya ada di bagian bawah. Nah ini yang berwarna hitam, ini behel aslinya. Memang sih kalau kelihatan dari atas itu seperti behel yang kurang kokoh, namun sebenarnya karena tertutup cover ini, di bawahnya ini berbahan besi, jadi kuat untuk dipakai geser-geser motor. Dan biasanya motor yang berukuran sebesar ini biasanya kita itu sedikit minder ya untuk melakukan standar tengah. Dan ini yang unik, standar tengahnya sangat enteng. Kita coba standar tengah. Tuh, sangat enteng. Bahkan kalau dibandingkan dengan Honda Beat sekalipun masih lebih enteng ini loh untuk urusan standar tengah. Oh ya by the way, ini bekasnya jatuh, tapi untuk yang lainnya masih oke sih. Cuma ini aja yang baret. Oke, sekarang kita lihat untuk kepraktisannya. Untuk bagian depan sini, di sini ada satu laci aja di sebelah kiri, di sini tidak ada karena di sini dipakai untuk mekanisme kontak. Di sini sudah keyless, jadi nggak perlu colok-colok anak kunci lagi. Untuk membukanya, laci sini tinggal kita tekan sini. Nah, kemudian kita buka seperti ini. Di dalamnya ada power outlet 12 volt. Nah, di sini. Jadi kalau mengecas smartphone juga bisa. Cuman kita butuh lighter ya, seperti di mobil, supaya bisa mengecas di sini. Untuk kapasitas lacinya ini juga cukup besar. Coba saya masukkan handphone. Seperti ini. Namun kalau misalnya kita parkir, jangan sampai kita menaruh barang yang berharga di sini ya. Kalau sarung tangan sih mungkin masih oke. Tapi misalnya kalau kita menaruh handphone atau dompet, usahakan kalau kita parkir jangan ditaruh sini ya, di bawah aja. Nah, by the way untuk fitur keyless tadi, ini di sini di sebelahnya juga ada tombol untuk membuka jok dan juga membuka tutup tangki bensin. Jadi tinggal seperti ini, kita arahkan di tombol seat fuel. Nah, untuk membuka fuelnya kita tekan yang atas. Biasanya bisa langsung membuka, cuman di sini ada kendala karena butuh sedikit dorongan. Nah, seperti ini. Nah, untuk kapasitasnya ini 8 liter ya, jadi cukup besar. Kemudian kita lihat untuk di bagian jok. Nah ini saya isi tas kecil saya, kemudian ada stabilizer. Ini ada minuman saya, maaf. Dan di sini ada 2 mantel. Ya cukup oke sih, sangat besar bagasinya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian kokpit ada apa aja. Nah, kokpitnya seperti ini.
Bisa dilihat ini tampilannya ya memang sih sesuai dengan temanya, yaitu luxurious atau kemewahan. Untuk bagian stangnya ini dipakai stang telanjang, dipakai warna chrome dengan kombinasi piano black. Stangnya tidak seperti di Honda DW 150, dia stangnya membentuk huruf U. Kalau di DW 150 kan dia lurus ya, dan ini sedikit lebih turun. Oke, untuk bagian spionnya ini, spionnya juga khusus untuk PCX. Modelnya nggak terlalu besar tapi oke. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sini juga standar lah. Di sini ada tombol idling sound system, kemudian di sini ada tombol hazard dan ada tombol starter. Di sebelah kiri ada tombol lampu dekat, lampu jauh, klakson dan sein. Klaksonnya seperti ini ya. Klaksonnya kurang bagus sih untuk suaranya, kurang keras. Atau mungkin ini ada masalah ya. Coba kalian kalau misalnya ada pendapat berbeda atau punya PCX juga, bisa komen di bawah apakah suaranya sama. Kemudian untuk bagian panel speedometer seperti ini, bisa dilihat ini lebar dan sangat mewah sih, seperti panel speedometer di mobil ya. Kita lihat apa aja yang sudah ditampilkan. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang tengah besar ini info panel digital, dan di panel kanan kiri sini ada indikator-indikator. Pertama dari yang paling kiri dulu, di sini ada indikator sein kiri, kemudian indikator lampu jauh dan cek engine. Untuk bagian sebelah kanan di sini ada indikator sein kanan, indikator kunci, indikator fitur ISS dan indikator suhu kalau overheat. Dan di tengah sini ada penunjuk kecepatan, jam, penunjuk sisa bahan bakar, kemudian konsumsi bensin rata-rata ini 44,5 km per liter. Kemarin ketika saya pinjam punya teman saya baru pakai itu 43, berapa gitu. Ini saya dapat 44,5 km per liter. Karena ya tadi saya sempat dipakai ke jalan yang cukup menanjak, jalan pegunungan juga. Jadi dapatnya segitu. Nah, di sini ada odometer. Ini kilometernya masih 8.200-an. Dan tombol select sini kita lihat untuk mengganti trip meternya. Ini ada trip 1 aja ya, nggak ada trip keduanya. Jadi hanya ada trip dan total. Kemudian untuk set kita pencet, nggak ada yang berpindah. Jadi kita coba tombol kedua-duanya. Kita tekan. Nah, di sini ada setting untuk mengganti jam. Kemudian di select. Nah, ini untuk mengatur level kecerahan. Itu aja sih. Ya cukup simpel, meskipun kelihatannya mewah, tapi nggak selengkap di Honda DW 150. Ya memang secara harga cukup ada selisihnya ya. Oke ya, setelah ini saya akan coba riding pakai Honda PCX tahun 2019 ini. Gimana sih performa mesinnya, kenyamanannya, kemudian suspensi dan sebagainya. Kalian lihat video berikut ini ya. Oke, sekarang kita tes ride. Nah, untuk starternya sudah menggunakan ACG ya. Jadi nggak ada bunyi seperti dinamo gitu, tapi langsung mesin bisa menyala. Oke, kita coba jalan. BTW kita coba dulu jalan yang agak menurun. Untuk tarikan bawah, kalau saya bandingkan dengan Honda DW 150, ini lebih nendang sih. Jadi lebih nendang, lebih oke. Tapi untuk tarikan atasnya kurang paham ya. Dan ini saya bisa selonjor. Wow, ini sangat nyaman sih.
Kemudian untuk bicara suspensi, sebenarnya cukup empuk, lumayan. Tapi kalau ketika melewati jalan yang kurang rata, apalagi ketemu lubang, itu sangat kerasa ya guncangannya, bahkan sampai badan. Ditambah lagi joknya keras, jadi menambah guncangan sih. Suara mesinnya juga cukup halus dibandingkan dengan motor yang biasanya saya pakai, yaitu Honda Scoopy. Ini lebih halus. Cuman untuk tarikan pertama itu mesin kerasa kasar, dan juga ada gejala gerdek atau gugup ya. Mungkin ini terjadi juga di Honda Vario ataupun Honda DV 150. Di tarikan pertama itu kerasa kalau mesinnya kasar dan ada sedikit gugup, jadi yang derut gitu. Dan untuk handling, tadi juga saya coba di jalan raya Cangar, itu cukup oke, cukup stabil, tapi masih enakan Honda DV 150 sih. Karena Honda WCX ini masih cukup terasa, bantingan suspensinya masih cukup terasa, jadi ya kurang pede aja sih. Dan juga karena ini motor matic, kalau terlalu miring-miring juga bahaya, karena standar tengahnya itu cukup rendah ini. Penyaluran tenaganya juga cukup halus ya. Motor matic juga kebanyakan seperti ini sih, nggak serespon motor bebek atau motor naked atau sport. Tuh, tenaganya sangat halus ya, nggak terlalu lemah sih, tapi juga nggak terlalu responsif, cukup pas untuk sebuah motor matic. Untuk dipakai nanjak cukup oke juga kalau sendirian, tapi kalau berboncengan sih sedikit lebih sabar ya. Kalau kalian misalnya sudah terbiasa pakai motor sport, dipakai jalan menanjak pakai motor ini itu jadi agak sedikit gregetan. Ya memang motor matic paling cocoknya itu dipakai di perkotaan sih. Kalau dipakai di pegunungan kurang oke. Tuh, tarikan pertama tadi kerasa kalau mesinnya itu sedikit gugup. Ketemu aspal yang ada tambalannya itu sangat terasa ya. Untuk remnya sendiri juga cukup oke, nggak terlalu keras sih, cukup pakem juga. Tapi biasanya pengguna motor matic itu kan terbiasanya itu pakai rem sebelah kiri ya. Tapi saya sarankan sih dibiasakan dulu untuk ngerem bagian depan, karena rem belakang itu hanya sebagai penyeimbang saja. Meskipun ada fitur CBS di sini ya, tapi kalau kita nggak hati-hati pakai fitur CBS ini, bisa-bisa kaget atau kagok, karena di tengah-tengah pengereman untuk rem belakang ini kan dibantu dengan rem depan. Jadi perbedaan pengeremannya itu sangat terasa di tengah-tengah. Kalau kita belum terbiasa bisa-bisa jatuh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk windshieldnya itu terasa kurang tinggi ya, sangat nanggung kalau ukurannya segini.
ya dipakai menyalip cukup oke, asalkan tidak menanjak ya. Nah, bagi sebagian orang yang melihat pengendara pakai motor seperti ini, ya Honda PCX atau Yamaha NMAX, itu biasanya pandangan beberapa orang itu menganggap pengendara motor seperti ini itu arogan, karena kalau menyalip biasanya terlalu agresif, kemudian untuk cara berkendaranya juga suka kebut-kebutan. Kalau menurut saya sih, jujur, motor ini memang kelihatan besar, kemudian performanya juga cukup oke untuk di kelasnya, dan dipakai kencang itu sangat tidak terasa loh. Mungkin bagi orang lain menganggap kita seperti kebut-kebutan, dan memang terasa sih ketika kita tarik gas agak dalam gitu, gak kerasa tiba-tiba udah kecepatan 70-80 gitu. Nah, kita seperti ini aja udah kelihatan kencang. Dan karena penyaluran tenaganya itu sangat halus, jadinya gak kerasa gitu tiba-tiba udah kecepatan tinggi gitu aja. Ya kembali lagi sih, nggak pandang motor apa yang dipakai, entah itu motor yang besar atau yang kecil, semua tergantung kepada cara berkendara kita masing-masing ya. Kalau bisa sih jangan terlalu arogan lah, apapun motor kita. Oke, mungkin itu aja ya video test ride singkat mengenai Honda PCX 150 tahun 2019. Untuk video ergonomi dan plus minusnya ditunggu aja ya setelah video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_138. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.